coba ini menurut Bapak ya ngelanggar nggak kalau gitu istilahnya? Iya udah, kalau masih punya hak warga mah udah pelanggaran hukum Pak. Iya betul. Yang ibu rasakan, yang udah ibu rasakan gatel, pusing, sesak napas. Itu sesak napas sering Bu? Sering. Semenjak ada tempat sampah ini Bu? Iya. Udah sampai berobat. Itu kata dokternya emang ada pengaruhnya Bu dengan ini? Dari ini apa? Jantung katanya. Dari apa? Jantung yang kena yang ini jadi membawa sesak napas gitu. Tapi Bu kalau hari-hari nih Bu, ini kan baunya lumayan menyengat ya Bu ya. Ini kalau hari-hari Ibu ngerasain dampaknya ke Ibu kayak gimana sih Bu? Puyeng. Pusing ya Bu? Ya, pusing. Itu biasanya kalau hujan nambah pusing apa gimana Bu? Kalau hujan, baunya yang nambah ini. Nyengat gitu. Yang namanya nyengat bau. Nah ini Bu kan lahan di depan juga ada yang kena ketimbun sampah ya Bu ya. Itu tadinya gimana sih Bu lahannya? Tadinya sebelumnya saya minta batas kan. Tapi udah saya ajuin. Tapi ya nggak bisa katanya. Sia-sia mau di solokan juga katanya mau dipindahin. Bilangnya begitu. Jadi nggak bisa. Saya minta batas waktu itu sebelum terjadi begini. Artinya sama dia emang nggak disanggupin Bu sama Iya nggak disanggupin. Tapi kan ujungnya jadi malah ke tempat Ibu nih Bu. Iya. Nah itu gimana tuh Bu? Gimana, saya udah lapor berapa kali. Tapi nggak ada. Kalau ke dampak ke air minum atau air mandi sumur gimana Bu? Oh parah. Kayak gimana Bu ceritain Bu? Sudah hitam kayak oli ya. Terus apek. Gitu. Udah nggak bisa dipakai. Oh. Enggak bisa. Sekarang berarti kalau buat mandi sama minum gimana? Buat mandi kan dikirim air bersih di toren. Oh kayak PDAM ya? Iya. Tapi kalau buat minum? Buat minum beli. Iya. Sehari beli berapa galon? Sehari buat masak aja, masak minum 2 galon Ibu. Yang air itu aqua. Yang lainnya buat ini apa? Cuci gitu tuh. Itu beli juga. Galon ulang gitu. Isi ulang. Iya, isi ulang gitu. Beli juga. Buat nyuci habis 1 galon, 2 galon. Iya, kalau buat nyuci beras segala apa gitu. Sehari 2 galonan ada ya Bu ya? Iya, ada. Berarti kalau tadi Bu balik lagi ke dampak kayak gatel-gatel gitu Bu. Itu dirasainnya kapan sih Bu? Malam. Iya malam seluruh gitu gatalnya. Gatalnya. Itu kira-kira Ibu gara-gara apa tuh Bu? Kalau dampak karena airnya apa? Karena angin kali. Oh dari sampah ya. Kalau mandi kan kata saya juga air toren. Ya. Mungkin angin ya, cuaca gitu. Iya. Soalnya baunya juga sampai kena pakaian juga kalau dijemur Pak, bau. Oh pakaian. Mau dicuci juga. Boleh nyuci. Bau. Tetap bau ya. Iya siap. Berarti angin ya. Iya siap. Pak ini kan sekitar rumah Bapak dari pembuangan ini nggak jauh ya Pak. Mungkin 4 meter 5 meter nih Pak. Ini tadinya cuma 3 meter. Ya cuma 3 meter ya. Iya. Tadinya sebenarnya berarti jauh Pak, dan ini agak jauh. Kalau jauh sih nggak, agak jauhan lah gitu. Mungkin kemarin sekitar 10 meter atau berapa gitu. Artinya sekitar 7 meter sampah mulai ke pekarangan Bapak ya Pak? Betul. Udah masuk. Ini dari kapan sih Pak awal mula sampah ke tempat Bapak, ke pekarangan samping rumah Bapak ini Pak? Sekitar kalau masuk ke sininya ini sekitar 1 tahunan ada. 1 tahun. Itu Pak tadinya kan ada sumur Pak di rumah Bapak. Betul. Itu dampak ke sumur kayak gimana Pak dari awal-awal sampai sekarang nggak bisa dipakai? Dampaknya dari awal itu udah mulai nyerep gitu ke sumur saya. Gitu. Udah baunya agak baunya nyengat, terus warna air dari sumur saya udah berubah. Agak hitam gitu, agak hitam-hitam. Kalau dampak kesehatan ke keluarga Bapak apa Pak? Kayak misalkan ke anak, ke istri yang Bapak tahu? Ya banyak gatal-gatal nama itu. Nyesek. Paling sering nyesek dan gatal-gatal ya Pak? Iya, sama kan air ininya emang kata saya juga depan samping
belakang udah ke rumah saya air lininya itu. Gitu. Tadi juga saya dengar ada juga kalau hujan banjir Pak. Itu tadinya gimana sih Pak? Emang tadinya nggak banjir, sekarang jadi banjir gitu Pak? Ya tadinya mah enggak banjir, biasa lah namanya juga air dari kali, kadang-kadang ada ngeluapnya ada, tapi nggak sampai dampak gini istilahnya gitu. Kalau sekarang kalau saat hujan gede gimana Pak dampaknya? Ya kalau jangan kan hujan gede, nggak ada hujan gede udah air udah naik. Udah hampir masuk ke pekarangan. Betul. Soalnya tadi dari kali itu emang kalinya udah ini Ketutup sampah itu. Itu. Ya Pak. Mungkin terakhir Pak, kalau harapan Bapak nih Pak untuk ya Dinas LH dan UPTD Cipecing ini apa sih Pak? Kalau harapan Bapak sebagai warga? Kalau harapan saya sebagai warga, pertama saya pengen hidup dalam hati tenang istilahnya, terus sampah-sampah yang dekat rumah saya air ini sampah dirapihin, dikeruk sampah ini istilahnya gitu. Terus kali juga dinormalisasi lagi seperti semula gitu, keluhan warga di situ. Terus pertanggungjawaban dari pihak UPT atau LH itu gimana sama warga yang banyak dirugikan istilahnya, bukan istilah dampak tapi kita korban istilah dalam bentuk pihak TPA Cipecang ini gitu.